Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'du. Sahabat MSC yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan cinta, di mana pada bulan Ramadan kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk saling menumbuhkan empati, saling berbagi kasih. Namun pada realitanya, kondisi hati kita sering berubah-ubah. Kadar keimanan kita sering naik dan turun. Nah, sering sekali, bahkan tak jarang, ketika kita berbuat amal baik, ketika kita melakukan kebaikan, seringkali kita berharap datangnya pujian. Seringkali kita berharap ada orang yang memuji atas pekerjaan yang kita lakukan, atas amalan kebaikan. Bahkan sering juga penyakit hati itu datang, amalan pekerjaan yang kita lakukan, maka kita ingin memamerkannya, ingin riya. Bahkan kita juga sering bahwasanya melihat kenikmatan yang terdapat di antara teman-teman kita tidak senang, kita hasad. Dalam surat At-Taubah ayat 125 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ayat ini menjelaskan tentang dan apabila di antara manusia itu terdapat penyakit, maka sesungguhnya penyakit itu menambah kekafiran yang ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Sahabat MSC yang dirahmati Allah, Imam Ghazali membagi 3 kategori hati. Hati yang pertama yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat adalah ketika kita bisa melakukan amalan perbuatan amal soleh dengan menjaga keikhlasan dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dan kategori hati yang sehat ini merupakan kategori hati yang terbaik. Dan di antara kategori hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati milik siapa? Hati yang mati adalah milik orang kafir, yang mana mereka tidak tahu siapa yang menciptakan mereka. Mereka tidak tahu ketika mereka meninggal dunia, siapa yang akan membangkitkannya dan kepada siapa mereka akan menghadapnya. Pintu hati mereka sudah dikunci untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyampaikan kategori hati yang ketiga, yaitu kategori hati yang sakit. Di kategori hati ini adalah ujian, kebanyakan ujian bagi kita sebagai kaum muslimin. Tak jarang kita diuji dengan berbagai prasangka yang buruk. Tak jarang kita diuji dengan sifat marah, benci, dendam, cemburu, dan iri dengki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ala wa inna fil jasad mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh, ala wahia al-qalbu. Yang artinya bahwasanya di dalam tubuh manusia, di dalam anggota tubuh kita itu ada segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah ini bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal darah ini kotor, buruk, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahia al-qalbu, dan ketahuilah dia adalah hati. Sahabat MSC yang dirahmati Allah, berbicara mengenai hati, sesungguhnya hati memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam hidup kita. Memiliki kedudukan yang perlu kita perhatikan kadar keimanannya. Karena apa? Karena sesungguhnya hati kita bisa merusak pondasi amalan kebaikan kita setiap hari jika kita tidak mampu merawatnya. Seperti ibaratnya hati itu adalah seorang raja, yang mana anggota tubuhnya adalah prajurit atau pasukannya. Jika seorang raja tidak mampu mengendalikan prajuritnya, pasukannya, maka bisa jadi tidak karuan, tidak bisa kita tentukan
kita tidak bisa mengontrol amarah kita, kita tidak bisa mengontrol emosi kita tidak bisa mengontrol prasangka kita yang buruk. Maka dari itu perlu kita untuk menjaga hati, dan bagaimana cara kita agar bisa merawat hati itu agar tetap sehat. Maka sesungguhnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, mungkin salah satunya kita harus memperbanyak sholat. Sholat yang wajib kita imbangi dengan sholat sunnah. Kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian memilih teman-teman yang salih, berkumpul atau hadir dalam sebuah majelis, yang mana dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majelis itu kita akan mendapat nasihat yang bisa mengoreksi diri kita, yang bisa membersihkan hati kita. Jadi seperti ini sahabat MSC, andai kata hati kita ibaratkan sebuah teko, yang mana teko itu ketika kita isi air putih, maka dia akan keluar air putih. Dan ketika kita mengisinya dengan susu atau madu, maka akan keluar susu atau madu. Begitupun juga ketika kita mengisinya dengan air comberan, maka yang keluar akan air comberan tersebut. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai kaum muslim sering-sering bermuhasabah, sering-sering mengoreksi hati kita. Andai kata kita menemukan hati yang kotor terdapat di dalam hati kita, maka alangkah lebih baiknya kita selalu beristighfar, bertaubat, dan memohon untuk dibersihkan hatinya. Karena apa? Dalam surat Asy-Syams, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, dan sesungguhnya merugi. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang membiarkan hati mereka kotor. Maka dari itu, kita alangkah baiknya senantiasa selalu berharap keikhlasan, berharap ridho atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Kita senantiasa menjaga hati dengan selalu melibatkan dan dengan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.